Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini dan kali ini kita akan membahas mengenai pembelajaran PPG dalam jabatan kategori 1 ya tahun 2023. Nah, karena ada beberapa sedikit perbedaan dengan PPG dalam jabatan sebelumnya, sekarang kita nanti akan membahas ya bagaimana alur PPG dalam jabatan kategori 1 pada tahun 2023. Nah, kita langsung saja. Nah, ini struktur kurikulumnya. Nah, ini tidak jauh berbeda ya. Ada pendalaman materi, kemudian perancangan pembelajaran, kemudian juga PPL ya atau praktik pembelajaran inovatif. Kemudian langkah-langkahnya juga tidak terlalu berbeda ya. Ada identifikasi masalah, eksplorasi penyebab masalah, penentuan penyebab masalah, eksplorasi alternatif solusi, penentuan solusi, pembuatan rencana aksi sesuai dengan solusi yang telah dipilih, kemudian pembuatan rencana evaluasi yang nanti dilanjutkan dengan PPL, yaitu pelaksanaan rencana aksi dan rencana evaluasi, kemudian juga nanti akan dilanjutkan dengan RTL atau refleksi akhir dan RTL. Nah, secara umum gambaran dari PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 ini, nah kalau dulu 9 langkah itu selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Namun pada PPG dalam jabatan ini 9 langkah itu dibagi menjadi 2. Ya, 9 langkah di siklus 1, kemudian 9 langkah di siklus 2. Nah, pada 9 langkah di siklus 1, nah itu kegiatannya adalah identifikasi masalah, kemudian eksplorasi penyebab masalah, kemudian penentuan penyebab masalah. Nah, dilanjutkan nanti ke eksplorasi alternatif solusi, penentuan solusi, pembuatan rencana aksi, kemudian pembuatan rencana evaluasi. Nah, setelah itu nanti di siklus 1 akan diadakan ujian komprehensif. Kemudian baru bisa lanjut ke praktik pembelajaran inovatif langkah ke-8, nah itu siklus 1. Kemudian lanjut dengan refleksi akhir dan rencana tindak lanjut untuk siklus 1. Nah, jadi 9 langkah itu yang awalnya tidak ada siklus 1 dan siklus 2 pada PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 ini dibagi menjadi 2 siklus. Ya, jadi masing-masing siklusnya sama 9 tahapan begitu. Nah, sebelum nanti teman-teman masuk ke 9 tahapan di masing-masing siklus akan dilaksanakan orientasi terlebih dahulu, kemudian juga belajar mandiri. Nah, barulah ke pembelajaran PPG dalam jabatannya dan nanti akan diakhiri dengan UKM PPG. Nah, ini mungkin yang menjadi sedikit perbedaan ya dengan tahun-tahun sebelumnya atau dengan PPG-PPG dalam jabatan kategori 1 sebelumnya. Kemudian, nah kita lanjut ke 9 langkah yang tadi sudah disampaikan, namun kita akan fokus terlebih dahulu pada tahap pendalaman materi yang nanti akan dimulai oleh teman-teman pada tanggal 19 September ya. Nah, pada pendalaman materi itu atau analisis berbasis masalah, literasi, numerasi, dan juga HOTS, ada 3 tahapan utama. Yang pertama, identifikasi masalah, kemudian eksplorasi penyebab masalah, dan penentuan penyebab masalah. Nah, itu yang menjadi fokus di video sesi kali ini ya. Nanti untuk pengembangan perangkat, kemudian praktik pembelajaran normatif, kita akan bahas kembali agar nanti memudahkan teman-teman untuk lebih memahami sehingga nanti harapannya PPG dalam jabatannya bisa lebih lancar. Nah, ini pada tahap pendalaman materi, langkah 1, 2, dan 3 itu terdiri dari 80 JP dan terdiri dari 12 hari ya. Nah, pada siklus 1 itu 1 hari ke-1 dan hari kedua, mohon maaf, untuk langkah ke-1, kemudian langkah keduanya itu hari ke-3 sampai dengan hari ke-5, artinya 3 hari. Nah, kemudian untuk langkah ketiga itu 2 hari ya. Jadi siklus 1 2 hari,
Untuk langkah satu, untuk langkah 2-nya itu 3 hari, untuk langkah 3-nya di siklus satu itu 2 hari, sehingga ada 7 hari. Nah, kalau di siklus 2 nanti langkah satu 2 hari, langkah kedua itu 3 hari, kemudian langkah ketiganya hanya 1 hari. Nah, sehingga jumlahnya tadi ya, 12 hari dengan total JP-nya adalah 80 JP. Nah, pada identifikasi masalah yang pertama. Nah, di sini nanti teman-teman akan diajak untuk mengidentifikasi masalah-masalah ya yang pernah teman-teman temukan ya sebagai seorang guru selama menjadi guru di kelas atau di sekolah teman-teman semua yang terdiri dari beberapa jenis permasalahan ya. Ada relasi dengan siswa, dengan guru, penggunaan model, mengenai pembelajaran berbasis HOTS, literasi, numerasi, dan sebagainya, gitu ya. Dan nanti akan ada panduan, yaitu berupa LK atau lembar kerja 1, sesuai dengan angka identifikasi masalah ini. Sehingga teman-teman jangan panik, karena LK 1.1 tidak jauh berbeda ya, atau tidak berbeda dengan tahun sebelumnya. Kemudian eksplorasi penyebab. Nah, ini akan lebih mengajak ke teman-teman penyebab dari masing-masing jenis permasalahannya itu apa. Sama di sini juga nanti teman-teman akan disediakan LK ya sebagai panduan untuk melakukan eksplorasi penyebabnya. Nah, nanti teman-teman akan diajak untuk melakukan kajian literatur, kemudian juga wawancara kepada guru, kepala sekolah, atau pengawas, serta rekan sejawat di sekolah teman-teman, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga penentuan penyebab. Nah, kalau tadi yang kedua itu eksplorasinya, penyebab masalah itu apa. Yang ketiga itu penentuan penyebabnya. Artinya setelah satu jenis permasalahan penyebabnya itu dikemukakan beberapa penyebab, yang paling dominan menjadi penyebab atau yang menjadi akar penyebab itu yang mana. Nah, itu di penentuan penyebab masalah gitu ya. Sehingga ada perbedaan dari yang kedua itu eksplorasi penyebab masalah dari masing-masing masalah. Nah, kalau yang ketiga itu penentuan penyebab ya, akar penyebab dari masing-masing masalah yang telah diidentifikasi pada tahap atau langkah yang pertama. Nah, ini siklus 1 untuk aktivitas pendalaman materi ya. Nah, tadi kan sudah sampaikan bahwa durasinya itu 1 hari ke-1 sampai dengan hari kedua, sehingga jumlahnya 2 hari untuk di siklus 1 ya. Nah, ini aktivitas siswanya itu bisa kita cermati bersama-sama. Intinya nanti teman-teman akan diajak untuk mengidentifikasi masalah, kemudian nanti teman-teman akan dibimbing ya oleh dosen, instruktur, atau guru PAMO. Kemudian yang berikutnya eksplorasi penyebab masalah. Nah, sebelum mengeksplorasi, teman-teman akan diajak untuk mengelompokkan masalah terlebih dahulu, kemudian nanti melakukan kajian literatur dan juga wawancara ya. Penyebab masalahnya itu apa? Itu durasi waktunya selama 3 hari. Kemudian, nah ini yang terakhir pada tahap pendalaman materi, yaitu penentuan penyebab. Nah, di sini nanti akan mencari akarnya itu apa sih dari masing-masing masalah, atau akar penyebab masalahnya itu apa gitu ya. Setelah teman-teman nanti menentukan dengan panduan LK-nya masing-masing. Nah, teman-teman tadi sudah sampaikan bahwa dari setiap tahapan itu akan didampingi oleh dosen, instruktur, dan juga guru pamong. Nah, ini pada PPG dalam jabatan, tahap pendalaman materi ya K1 tahun 2023 itu sama, ada 3 LK. Nah, ini yang akan menjadi panduan teman-teman nanti untuk mengidentifikasi masalah. Ada LK 1.1. Untuk eksplorasi penyebab masalah ada LK 1.2. Untuk LK 1.3 itu untuk memandu penentuan penyebab masalahnya. Nah, ini ya, sehingga teman-teman tidak usah panik begitu ya, atau tidak usah bingung. Nanti teman-teman akan diberikan LK, akan dibimbing oleh dosen, oleh instruktur, atau oleh guru pamongnya di masing-masing kelas begitu ya. Kemudian kita akan lanjutkan dengan tadi LK
dari pendalaman materi LK 1.1 sampai dengan 1.3 itu seperti apa ya wujudnya. Nah, ini untuk LK 1.1 ya. Nanti teman-teman akan diajak untuk mengidentifikasi masalah ya. Nah, contohnya jenis permasalahannya itu tentang materi HOTS gitu ya. Nah, atau materi berbasis HOTS. Nah, masalah yang ditemukannya itu apa? Selama teman-teman menjadi seorang guru ya di kelas atau di sekolah, nah kemudian analisis identifikasinya seperti apa contohnya gitu ya. Nah, nanti untuk masing-masing LK ini akan ada sesi khusus satu video mengenai cara mengisi atau tips dan trik dalam mengisi LK 1.1. Nah, ini poinnya ya. Sudah jelas, kemudian kita lanjutkan ke eksplorasi penyebab masalah. Nah, nanti saya sudah sampaikan ya bahwa akan ada kajian literatur, kemudian wawancara kepada guru, kepala sekolah, atau pengawas atau rekan sejawat, silakan pilih. Kemudian wawancara dengan pakar atau pihak terkait lainnya. Semakin teman-teman mencari literatur yang relevan, kemudian wawancara dengan beragam pihak, maka harapannya akan diperoleh beragam ya penyebab masalah dari masing-masing masalah. Gitu. Kemudian, nah ini wujud dari LK 1.2. Masalah yang telah diidentifikasikan sudah ada ya. Tadi di LK 1.1. Nah, teman-teman tinggal pindahkan, kemudian fokus eksplorasi penyebab berdasarkan hasil kajian literatur dan juga wawancara, barulah nanti teman-teman buat analisisnya. Ya, nah itu untuk LK 1.2 sama. Untuk LK 1.2 nanti akan ada satu sesi video khusus bagaimana cara mengisinya beserta dengan contohnya. Nah, yang terakhir LK 1.3 pada tahap pendalaman materi. Nah, teman-teman nanti akan menentukan akar penyebab masalahnya. Nah, hasil eksplorasi penyebab kan sudah ada tadi di masing-masing masalah ya, setelah masalahnya dikelompokkan. Kemudian nanti akar penyebabnya itu apa? Nah, itu di kolom kedua kemudian teman-teman kemukakan. Kemudian yang ketiganya, teman-teman di kolom ketiga itu buat ya analisisnya. Dan di kolom keempat, teman-teman silahkan tinggal masalah yang terpilihnya itu apa gitu ya, yang memang urgent untuk segera diselesaikan selama kegiatan PPG dan bisa diselesaikan nanti dengan praktik pembelajaran ya, yang sebelumnya diawali dengan mengembangkan perangkatnya terlebih dahulu. Jadi harus betul-betul teman-teman setelah mengeksplorasi penyebab, akar penyebabnya apa, analisis dengan baik, kemudian pilihlah dua masalah ya. Pilihlah dua masalah yang akan teman-teman selesaikan. Nah, itu mungkin sedikit gambaran mengenai PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023. Nah, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.